jika memang seorang pembelajar Al-Quran itu mau sorogan istilahnya, membaca Al-Quran di depan guru Al-Quran yang bersanad, maka dipastikan bacaannya akan terbimbing. Jika nanti sampai bacaan-bacaan gharib itu sendiri atau muskilat, ini yang sangat dikhawatirkan dan mohon maaf menyesatkan, itu karena memang kembali kepada interpretasi pribadi, individu. Banyak orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, mampu dan belajar Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu sendiri yang justru akan melaknati si pembaca Al-Quran itu. Siapapun yang belajar gharaibul Quran atau bacaan ayat, membaca ayat-ayat muskilat itu sudah melampaui semua materi dasar, sehingga sudah selesai dengan bacaan dengung jelasnya. Sabilillah NU Jepara, bersama belajar di jalan Allah di Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, para pemirsa 51 Media Channel dan juga 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Dan alhamdulillah sahabat Erlisa, para pemirsa semuanya, para pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan tentunya Mikdad Sa'roni sudah ditemani oleh Ustadz kita, Kiai kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Hafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat ya. Mikdad dan pemirsa dan sahabat Erlisa sekalian. Okay. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, para pemirsa semuanya, kita akan ngaji ya. Kita akan ngaji dan kita akan belajar. Tema kita tentang bacaan gharib muskilat. Seperti itu ya Ustaz ya. Yeah. Dan ini nanti ya, ini menjadi satu program dari ibu-ibu muslimat yang bekerja sama dengan Radio Erlisa dan juga 51 Media Channel untuk kita bersama-sama belajar, bersama-sama kita di bulan Ramadan ini ya, minimal kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kita beribadah. Dan langsung saja ini ya sahabat Erlisa, kita langsung tanyakan kepada Ustadz kita, Ustadz Hafid, tentang gharib itu sendiri. Apa maksud dan tujuannya daripada gharib? Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Mikdad dan sahabat Erlisa yang saya hormati. Di kesempatan ini saya, Abdul Hafid, diminta oleh Muslimat NU yang bekerja sama dengan Erlisa. Saya sendiri merupakan representasi daripada Lajnah Muraqabah Yambu'a di Kabupaten Jepara yang menaungi 572 lembaga. 572 ya. Yeah. Dan kami sendiri merasa perlu untuk memberi pelayanan kepada lembaga-lembaga se-Kabupaten Jepara. Yeah. Dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pendampingan, sehingga lembaga-lembaga yang bernaung di dalam Lajnah Muraqabah Yambu'a itu sendiri mampu menghantarkan anak-anak santri TPQ dan memberikan pelayanan pembelajaran terbaik dengan satu disiplin ilmu yang bersumber dari Yambu'ul Quran. Ya. Maka sesuai dengan apa yang jadi penekanan
Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan juga diputuskan dan menjadi tema multaqo, yakni meneguhkan bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran bersanad. Bersanad ya. Ya, maka itu sebelum kita membahas apa itu gharib, karena kaitannya erat sekali, Mas Mikdad. Bagaimana seorang pembaca Al-Quran ketika tidak berguru kepada ahlul Quran yang sudah menghatamkan Al-Qur'annya baik secara bin nazar atau bil hifdzi kepada seorang ahlul Quran, maka sangat dipertanyakan keabsahan daripada bacaan Al-Quran seorang tersebut. Ya, karena terputusnya sebuah ilmu oleh sanad itu sendiri, karena tidak mau berguru. Nah, permasalahannya begini, di dalam bacaan Al-Quran itu banyak sekali bacaan-bacaan yang terasa asing atau yang tidak biasa. Ya. Boleh jadi bagi pembaca Al-Quran itu tidak ngelegewo, itu apa Mas bahasanya itu? Orang jarak. Atau tidak mengetahui bahwa kalau bacaan ini harus dibaca seperti ini. Bisa jadi kasroh, fathah dibaca dhammah. Ya, bisa jadi kelihatannya ada bacaan mat, ada wawu atau ya sukun atau alif, tetapi dibaca pendek. Ya, begitu juga sebaliknya. Atau bacaan yang samar, ya, seperti halnya bacaan ismam, bacaan ikhtilas, bacaan tashil dan sebagainya. Itu sendiri jika memang seorang pembelajar Al-Quran itu mau sorogan istilahnya, membaca Al-Quran di depan guru Al-Quran yang bersanad, maka dipastikan bacaannya akan terbimbing. Jikapun ada salah, langsung terkoreksi. Coba dibayangkan ketika seorang pembaca Al-Quran nih, sekarang nih Mas, kan banyak ya aplikasi ya, di media, di YouTube, dan media lainnya, yang akan memberikan pendampingan bacaan. Tetapi apakah kita bisa interaktif dengan narasumbernya? Ya? Ataukah jika kita salah pada waktu membaca itu, apakah langsung bisa terkoreksi? Lantas kemudian banyak juga yang mengkhawatirkan itu adalah jika nanti sampai bacaan-bacaan gharib itu sendiri atau muskilat, ini yang sangat dikhawatirkan dan mohon maaf menyesatkan, itu karena memang kembali kepada interpretasi pribadi individu. Nah, sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari cara berguru yang demikian itu. Maka naudzubillah min dzalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba qari'in lil Qur'anu wal Qur'anu yal'anu." Ya, banyak orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, mampu dan belajar Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu sendiri yang justru akan melaknati si pembaca Al-Quran itu. Tentu saja itu tidak menjadi keinginan kita bersama. Kita membaca Al-Quran justru berkeinginan, ya, bermimpi untuk mendapatkan pertolongan Al-Quran, syafaatul Quran. Bukan justru Al-Quran yang akan memberi laknat kepada kita. Begitu. Oke, jadi memang kita, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hafid ini, memang pentingnya kita punya guru ya. Karena bagaimanapun kita belajar Al-Quran sekarang ini kan dengan lewat aplikasi dan sebagainya, sangat mudah. Tapi tidak semudah itu gitu ya Ustadz. Artinya kita belajar ya memang harus ada gurunya, sanadnya seperti apa. Karena kadangkali juga orang itu yang penting baca Al-Quran, tidak tahu ini dibaca apa. Makanya kan, nah itu. Oke, sekarang ini kaitannya tentang gharib.
Tadi disampaikan kan apa namanya, kalau biasanya kalau dulu ngaji itu gharib ini kan kalau sudah melewati jilid 1, 2, 3 dan di pelajaran akhir ya. Ya. Nah ini kenapa apa namanya, karena kan ini segmennya untuk para pendengar, khususnya untuk adik-adik TPQ, untuk para guru. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini gharib ini kan di akhir ya Ustaz, artinya setelah mempelajari huruf, mempelajari. Nah ini kenapa gharib ini kok di akhir? Nah, ini seperti apa? Ya. Maksudnya? Gharib di Gharaibul Quran itu diajarkan setelah semua materi Nggih. dasar-dasar membaca dan hukum bacaan Al-Quran itu sudah tersampaikan. Nggih, nggih. Jadi bagaimana nanti ceritanya ketika kita ajarkan gharib di awal, sementara hukum dasar bacaan Al-Quran belum terkuasai. Maka Gharaibul Quran itu sendiri, bacaan-bacaan muskilah termasuk bacaan-bacaan sulit ayat di akhir ayat. Itu banyak sekali. Maka itu semua kita ajarkan, kita sampaikan setelah anak-anak itu atau siapapun pembelajar, karena ini segmennya juga bukan hanya santri, TPQ atau ustadz-ustadzat, akan tetapi kan Erlisa ini jangkauannya cukup luas ya, didengar oleh semua lapisan masyarakat dan status sosial apapun. Maka kami dari LMY ini, Lajnah Muraqabah Yambu'a ini mempunyai sebuah komitmen untuk mengadakan pendampingan mulai huru ke hilir. Ya, mulai A sampai Z, ya, dan begitu. Baik di lembaga-lembaga formal, ya, seperti di kalau di Jepara ini ada di Sekolah Dasar Unggulan Terpadu, ya, SDUT Bumi Kartini. Kalau di TPQ, di Gotri Purwogondo ada MIUT, gitu ya. Itu juga mengajarkan Yambu'a. Jadi sekolah plus ngaji berarti saja. Ya. Nah, di sekolah non formal seperti di TPQ ya, di RTQ bahkan Yambu'a sendiri diajarkan juga oleh para ustadz-ustadzat di musola-musola, di surau-surau, di masjid-masjid atau bahkan di rumah-rumah di kampung-kampung gitu. Maka tujuan daripada Yambu'a itu adalah membumikan Al-Quran, bukan semata-mata jualan kitab, itu bukan. Kita hanya fasilitator saja. Nah, di akhir itu dengan tujuan agar siapapun yang belajar Gharaibul Quran atau membaca ayat-ayat muskilat itu sudah melampaui semua materi dasar, sehingga sudah selesai dengan bacaan dengung jelasnya, dengan bacaan mat kosernya atau panjang pendeknya, dengan bacaan tafkhim tarqiqnya, tebal tipisnya huruf, bahkan sampai dengan sifatul huruf, ya, makharijul huruf, itu semua sudah paripurna. Harapannya demikian. Nah, baru melangkah ke bacaan pengenalan Gharaibul Quran. Jadi sangat linier gitu Mas Mister. Ya. Jadi memang urut ya, artinya ketika kita belajar tuh ya ora ngejelong gitu. Seperti harus itu. urut ya. Oke. Terus ini lagi saja ingin kami tanyakan. Pentingnya gharib untuk anak-anak TPQ khususnya ini. Mungkin yang kadang itu kan sudah dikenalkan huruf sampai gharib sampai hatam ya kan. Ya. Cuma terkadang ini kan ini anak-anak TPQ ketika tidak didampingi guru, ya kan? Artinya tidak ngaji, tidak melanjutkan ke pendidikan yang menaungi sama seperti. Ya. Sehingga akhirnya itu kayak semacam lepas, hilang banget. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Mas Mikdad. Ya. Ini saya tunggu pertanyaan ini. Terima kasih. Seperti apa itu Ustaz? Ya, okay. Jadi kami ini, khususnya sahabat-sahabat kami di bendera Yambu'a, di LMY kita itu hanya punya durasi waktu berapa saat toh Mas, ya. Tidak lama, paling rata-rata maksimal itu kan hanya 3 tahun. Kami guru-guru TPQ itu tidak mempunyai kemampuan
untuk mendampingi santri-santri kami, santri-santri Yambuah sampai mereka remaja, bahkan sampai mereka dewasa. Setelah mendapatkan pembekalan yang telah kami sampaikan, guru-guru kami sampaikan, tentunya harapan kami terus berlanjut. Sehingga disiplin ilmu yang kami telah sampaikan kepada mereka dengan segala perjuangan itu, pengorbanan itu, tidak sia-sia. Tentu kan begitu. Nah, maka pertanyaan Mas Mikdad itu tadi, itu mengandung harapan yang sangat besar kepada kami, pelaku-pelaku TPQ, pelaku-pelaku pendidikan usia dini Al-Quran, baik dari Yambuah, Qiraati, dari Iqra, gitu, sahabat-sahabat kami seperjuangan itu, kami hanya berharap ada kelanjutan, ya, untuk pendampingan bacaan Al-Quran dari santri-santri TPQ di wahana pendidikan selanjutnya, yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, kalau di TPQ biasanya lalu ke madrasah diniyah, gitu. Paginya di sekolah formal, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai ulia, wusta kalau di non formalnya. Nah, itu semua menjadi suatu keprihatinan kami selama ini. Kenapa untuk pendidikan atau jenjang pendidikan selanjutnya, lanjutan daripada TPQ, mohon maaf, yang selama ini hanya diberi durasi waktu pelajaran Al-Quran rata-rata seminggu sekali, ya, seminggu sekali. Lantas kemudian mungkin diajarkan oleh wali kelasnya sendiri-sendiri, yang bisa jadi, mohon maaf, bacaan Al-Qur'annya sendiri itu berdasarkan dari coro Jawa ini kulaane dewi-dewi, ya, dapatnya dari mana, ya itu yang disampaikan. Karena memang selama ini guru-guru Al-Qur'an di madrasah diniyah saya kira belum disatukan di dalam satu bimbingan membaca Al-Quran sebagaimana guru-guru Thariqah Yambuah. Maka ketika hal itu yang terjadi, maka apa yang jenengan tanyakan itu ya menjadi kenyataan. Ya. Meskipun mereka, anak-anak kami sudah melanjutkan ke madrasah diniyah, tetapi Qurannya, apalagi bacaan gharib muskilatnya gitu kan, itu cenderung akan menurun, bahkan hilang. Bahkan bacaan Qurannya saja, standar bacaannya saja itu akan jauh menurun karena tidak adanya pendampingan ketika mereka sudah tamat atau khatam dari TPQ. Artinya di sisi lain memang pentingnya ketika melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi juga peran orang tua juga Ustaz, ya. Sangat penting itu karena anak-anak mungkin kalau guru sih hanya sebatas ketika di madrasah ya, tapi kalau orang tua ini pendampingan kadang itu ya ada yang anaknya lumayan sergap tapi wong tuane rapat ibu toi. Ini artinya saling keterkaitannya. Disitulah ini Mas, untuk kepedulian orang tua di dalam pendampingan anak belajar itu memang ini sudah fenomena ya, yang terjadi di zaman global hari ini. Begitu sedikitnya orang tua yang peduli dengan pendidikan anak, khususnya dalam pendidik masalah keagamaan. Dan porsi keadilan yang timpang. Gitu. Bagaimana orang tua hari ini ketika mengantarkan anak di sekolah pagi begitu semangatnya, begitu. Jikapun anak tidak mampu hadir, buru-buru memintakan izin dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika anak mereka tidak berangkat ke TPQ ataupun di Madin, mungkin alasannya biarlah mereka capek, anak kita capek, besok masih ada hari kan, begitu. Loh, tapi harapannya anak-anaknya do soleh gitu loh, ya solihah. Itu doanya, tetapi perilakunya tidak menunjukkan ke sana. Tidak imbang tadi. Nah, jadi ketidakadilan di dalam memberi porsi keadilan di dalam pendidikan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan bagi orang tua zaman sekarang.
Nah, ini kembali kita ke Gorib tadi, Ustaz. Nah, ini kan jenengan ini bawa satu kitab ini. Ya. Saya baca tadi ada semacam kitab apa dari Yambua. Mungkin kalau kita ngomong Gorib, nah, apa secara di kitab yang jenengan bawa yang dari Yambua itu, apakah Gorib itu sama dengan apa metode-metode yang lain atau mungkin ada Gorib yang khusus, artinya menurut dari LMJ dari Yambua ini seperti ini menurut kitab nggih, dari Torekoh Yambua ini seperti apa nggih monggo Ustaz? Secara umum pelajaran Al-Qur'an dari A sampai Z, dari Hamzah sampai Ya. Ya, nggih. Itu yang diajarkan, yang disampaikan oleh setiap metode itu kurang lebih sama. Sama nggih. Ya, bahkan sama jumlah hurufnya sama. Ya. Ya, toh? Secara dasar tapi. Ya, dengung jelasnya, tebal tipisnya sama. Kurang lebih sama. Kita sevisi di dalam itu. Adapun kenapa ada bendera Yambua, ada bendera Iqra, ada bendera Qiraati, bendera Kitabati, ya kan? Ini kan sunatullah, Mas, bahwa kita punya apa ya, jalan sendiri-sendiri, meskipun tujuan kita itu sama begitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk mendekotomi antara metode A dengan metode B gitu loh. Karena maksud dan tujuannya sama, biarlah masyarakat yang memilih mana pendidikan yang terbaik untuk anak mereka. Mana lembaga pendidikan atau majelis-majelis Al-Qur'an yang menurut mereka mampu mempertanggungjawabkan sanad keilmuannya. Nah, disitulah yang akan menentukan ya keberlangsungan dari sebuah pembelajaran pada umumnya, khususnya di dalam pembelajaran Al-Qur'an. Bahwa Torekoh Yambua memang sedikit ada tambahan-tambahan. Ya, saya tidak mengatakan perbedaan, bahkan jadi ada tambahan-tambahan sih. Misalnya kalau bacaan Ismam di surah Yusuf itu, ya itu ada la ta'manna. Nah, kalau di Yambua itu ada bacaan yang dinamakan ikhtilas. Ya, yang membaca secara cepat dan samar, ya, sehingga tinggal 2/3 harokat. Ya. Menjadi la ta'manuna, manuna. Saya tidak hanya memecucukan atau memberi isyarah dhammah, maksud saya di apa tengah-tengah tasdidnya nun, tetapi kalau di ikhtilas itu saya memang nyata-nyata memberikan bacaan harokat dhammah itu, tetapi secara cepat. Dan samar. Nah, itu ada boleh dibaca ismam atau boleh dibaca ikhtilas. Contoh berikutnya bacaan tashil yang harus dibaca tashil itu hanya ada satu. Tetapi yang boleh dibaca tashil ada beberapa. Ya, contoh al-zakaraini boleh dibaca al-zakaraini. Allahu boleh dibaca Allahu. Nah, kemudian du'fin boleh dibaca du'fan dengan makna dan pengertian yang sama. Nah, mungkin ini contoh kecil saja ya yang kami sampaikan, ya hanya secara menyeluruh, ya, penyampaian kami dari Yambua atau sahabat-sahabat kami dari metode yang lain itu sama. Oke. Artinya kalau kita memang mempelajari Gorib secara keseluruhan, ya memang tadi kita harus ada satu jilid sendiri, ada waktu sendiri. Sedangkan kita ini hanya terbatas waktu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan kan Ustaz, kesimpulan dari ngaji kita tentang bacaan Gorib kepada para pemirsa dan pendengar. Ya. Memang terlalu sedikit ya durasi yang kita punya. Harus ada part sebenarnya. Ya,
Tapi bisa kita konklusikan Nggih, daripada pembicaraan ini. Jadi memang belajar Al-Qur'an wajib mempunyai guru. Ya. Jangan sampai siapapun belajar Al-Qur'an tanpa guru. Nah, bahwasanya banyak media-media yang memberikan fasilitas pendampingan atau dikatakan pengajaran Al-Qur'an, buatlah itu sebagai tambahan, ya, atau khazanah, ya, atau referensi, ya. Tetapi tidak lalu menjadi acuan utama bagi seseorang untuk belajar Al-Qur'an, kecuali tanpa hadirnya seorang guru yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dan begitu pentingnya bacaan-bacaan Al-Qur'an yang sampai harus digurukan itu, makanya tumbuh berbagai lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pondok-pondok pesantren tahfidz, ya, yang kebetulan sekali mulai Syawal nanti di tempat kami pribadi, ya, di depan gubuk kami juga akan kami mulai untuk menampung para santri tahfidz putri, khusus putri, ya, minimal tamat MI atau sederajat gitu. Jadi silahkan kepada para pemirsa dan pendengar sahabat Erlisa, bila mana memang ingin putri-putrinya Baru putri ini ya, sementara baru putri. Ya, semoga besok ada yang putra. Iya, untuk belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, dan kemudian akan kita bekali dengan ketika tamat atau khatam dari pesantren tahfidz Al-Kautsar itu, fa insyaallah akan terbekali untuk menjadi seorang pengajar yang punya kompetensi yang tinggi. Nah, begitu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio Erlisa dan Muslimat untuk Lajnah Muraqabah Yambu'a, dan semoga kolaborasi yang selama ini telah terjadi begitu manis, ya, ini akan terus tersambung hingga akhir nanti. Amin, amin, amin. Oke, itu sahabat Erlisa, para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai ngaji. Dan kalau kita ngaji Al-Quran dan gurunya sanadnya jelas, ini kita adem gitu ya. di badan kita adem, dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin, dan amin. Yang paling penting kita mendapatkan syafaatul Quran di dunia hingga di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya Mida Sarani harus pamit, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhirnya tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqil aqamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.